Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan senyawa organik turunan alkana, khususnya tentang asam karboksilat dan ester. Seperti yang kita tahu, senyawa turunan alkana ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, kemudian yang terakhir haloalkana. Nah, kali ini yang akan Ibu jelaskan tentang asam karboksilat dan ester. Untuk asam karboksilat, gugus fungsinya adalah COOH. Kita bisa lihat di sini ada gugus fungsi COOH di ujung. Ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat atau nama lainnya asam alkanoat. Untuk penamaannya, rantai terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus COOH ditetapkan sebagai rantai induk. Selanjutnya, rantai induk tersebut diberi nama dengan awalan asam dan akhiran A pada alkana diganti menjadi OAT. Nah, jadi namanya diawali dengan kata asam. Nah, ini sebagai contohnya, untuk nama iupaknya, jika C-nya ada 1, kalau alkananya itu namanya metana, kalau asam karboksilatnya namanya asam metanoat. Ada kata asam diakhiri dengan oat. Nah, untuk C-nya 2, namanya asam etanoat, dan seterusnya. Jadi, penamaannya mengikuti nama alkana dengan ditambahi kata asam dan diakhiri dengan oat. Itu nama iupak. Kalau nama perdagangan atau nama trivial itu kita kenal dengan asam metanoat, itu biasa dikenal dengan asam format, asam etanoat dikenal dengan asam asetat, atau yang biasanya kita pakai sehari-hari itu dipakai untuk perasa makanan pada bakso, penambah rasa, yaitu asam. Juga untuk asam propanoat, nama trivialnya asam propionat, dan seterusnya ya. Nah, di sini juga ada sumber-sumber asam karboksilatnya. Mungkin itu tadi nama jika tidak ada cabang. Nah, kalau ada cabang, penamaannya mengikuti aturan alkana seperti biasa. Nah, C yang mengandung gugus fungsi selalu diberi nomor 1. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5. Nah, di luar rantai induk berarti dia sebagai cabang. Kita lihat di sini ada cabang metil. Ini juga ada cabang metil. Metil di nomor 3 dan 4, maka kita beri nama asam. Diawali dengan asam, kemudian kita sebutkan cabangnya nomor 3,4. Cabangnya ada metil, jumlahnya 2 berarti dimetil. Kemudian baru rantai induknya, C-nya ada 5 berarti pentana, karena ini asam karboksilat, akhirannya menjadi OAT, jadi pentanoat. Nah, seperti itu contoh pemberian nama asam karboksilat jika ada cabang. Nah, kemudian sintesis atau pembuatan asam karboksilat, kalau kita dulu sudah belajar alkohol, kalian pasti masih ingat bahwa alkohol primer dapat dioksidasi menjadi aldehid, kemudian dioksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi alkohol primer itu ROH, R itu rantai, kemudian dioksidasi menjadi R seperti ini, kemudian dioksidasi menjadi asam karboksilat.
Nah, itu untuk oksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat ya. Kemudian di industri asam formiat itu asam yang C-nya 1 atau asam metanoat dapat dibuat dari reaksi antara gas karbon monoksida dan air pada tekanan tinggi menggunakan katalis oksida logam. Jadi karbon monoksida itu adalah CO bereaksi dengan air itu H2O dengan katalis dan tekanan yang tinggi dia bisa menghasilkan asam formiat. Nah, ini adalah asam format. Asam formiat atau asam format atau asam metanoat. Nah, C-nya 1. Ini adalah asam formiat. Kemudian ini adalah manfaat asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk asam asetat itu biasa dipakai untuk cuka. Asam sitrat itu untuk pemberi rasa asam pada makanan. Asam stearat digunakan untuk bahan pembuatan lilin. Asam formiat digunakan untuk obat pembasmi hama. Kemudian yang kedua adalah ester setelah asam karboksilat ini. Rumus umum ester CnH2nO2 ini adalah gugus fungsinya. Dia ada COO. Kemudian diikuti rantai lagi. Jadi ada rantai di tengahnya ada gugus COO. Nah, untuk nama iupaknya, karena ester ini nama lainnya adalah alkil alkanoat, jadi penamaannya rantai yang terikat pada atom O itu sebagai alkilnya, rantai yang terikat atau rantai CO itu sebagai alkanoatnya. Nah, kita lihat, jadi kalau ini adalah gugus fungsi ester, ada rantai karbon, di sini juga ada rantai karbon, kemudian rantai yang terikat pada O ini adalah alkil. Nah, rantai yang terikat dengan CO itu sebagai alkanoat. Nah, kita contoh di sini, kita lihat contohnya. Di sini ada gugus ester COO. Nah, di sini ada rantai, kemudian ini juga ada rantai. Nah, rantai yang terikat dengan O yang mana? Ini ya. Ini yang terikat dengan O, C-nya ada 1, berarti ini sebagai alkil. Karena alkil berarti akhirannya menjadi il. Jadi ini C-nya 1 kan metana menjadi metil. Nah, rantai CO itu kita hitung 1, 2. Ada berapa C-nya? Ada 2. Nah, berarti karena 2 itu etana, karena 2 itu etana, akhiran A-nya diganti sama OAT. Jadi ini adalah etanoat. Jadi kalau diberi nama ini namanya metil etanoat. Ya. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua, di sini yang terikat dengan O adalah CH3 sama metil. Kemudian rantai CO-nya kita hitung 1, 2, 3. Jadi karena 3 ini adalah namanya propanoat. Ini namanya metil propanoat. Nah, tuh, kemudian contoh selanjutnya. Di sini ada kesalahan penulisannya, ini harusnya CH2, CH3. Nah, ini adalah gugus yang terikat dengan O. C-nya ada 2, berarti etil. Nah, kemudian rantai CO-nya kita hitung 1, 2, 3. Jadi namanya etil. Ini 3 adalah propanoat. Nah, itu contoh-contoh cara penamaan ester.
Nah, kemudian ester itu dapat dibuat dari reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Reaksi ini biasanya dikenal dengan reaksi esterifikasi. Jadi esterifikasi adalah reaksi pembuatan ester. Mekanisme reaksinya seperti ini, ada asam karboksilat mengikat rantai karbon, dan kemudian ada alkohol, ada juga rantai R dilambangkan dengan R aksen. Kemudian mereka bereaksi dengan suasana asam menghasilkan jadi H pada asam karboksilat ini lepas. Nah, rantai pada alkohol R aksennya masuk. Nah, sehingga menjadi ester RCOO R aksen. Kemudian tadi melepas H, dan di sini tadi ada OH, ini melepas H. Kemudian ada OH, mereka bereaksi bergabung menjadi H2O gitu ya. Nah, mungkin contohnya ada asam, misal ada asam propanoat bereaksi dengan metanol. Nah, apa hasil reaksi yang terjadi? Kita gambarkan asam propanoat itu C-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian ada gugus CO, OH. Di sini H2, sini H3, asam propanoat dengan metanol. Metanol itu C-nya 1, terus mengikat OH, alkohol. Nah, hasil reaksinya menjadi apa? Pada asam propanoat H-nya lepas. H plusnya lepas, kemudian rantai pada metanol masuk, diikat oleh O. Jadi hasilnya menjadi CH3, CH2, CO, O, kemudian CH3 dan melepaskan H2O. Nah, H plus OH-nya menjadi H2O. Jadi namanya menjadi apa? Namanya menjadi di sini yang terikat sama O adalah CH3, berarti namanya adalah metil. Nah, rantai karbonnya adalah ada rantai CO-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi namanya metil propanoat. Itu ya. Jadi asam propanoat plus metanol hasilnya menjadi metil propanoat. Nah, sebenarnya mudah saja. Jadi ketika ada asam karboksilat dengan alkohol, itu alkoholnya akan menjadi alkilnya pada ester. Jadi kalau bereaksi dengan metanol, berarti esternya pasti rantai alkilnya adalah metil. Kalau alkoholnya adalah etanol, maka rantai alkilnya adalah etil gitu. Kemudian yang OAT-nya itu tetap propanoat, cuman nama asamnya hilang ya karena sudah menjadi ester. Itu dia reaksi esterifikasi. Kemudian ester itu dibagi menjadi 3, yaitu sari buah. Jadi yang pertama itu ester dari alkohol suku rendah atau yang rantainya pendek. Itu biasa dipakai untuk aroma makanan beraroma buah. Aroma makanan yang beraroma buah ya. Jadi bisa beraroma pisang, buah pir, jeruk, apel, nanas gitu. Kemudian untuk golongan yang kedua, ester dari gliserol dan asam karboksilat suku tengah atau tinggi atau yang rantainya panjang. Nah, gliserol itu seperti ini. Ini kalau kalian baru tahu ya, ini namanya gliserol. Terus ini kan OH, ada gugus OH. Nah, ini berarti masuk ke golongan alkohol. Gliserol dengan asam karboksilat COOH dengan suku tinggi. Nah, ini contohnya adalah asam stearat, C-nya ada 18, C1 sama tambah 17. Tuh. Nah, ada tiga asam, koefisiennya 3. Nah, masing-masing terikat
Jadi ini hanya lepas, mereka masing-masing terikat dengan gliserol ini. Ini OH-nya lepas. Jadi hasilnya menjadi H2C, kemudian O, CO, C17H35. Ini merupakan struktur dari lemak atau minyak. Yang ketiga adalah golongan dari lilin, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan karboksilat suku tinggi. Jadi alkoholnya rantainya panjang, asam karboksilatnya juga rantai panjang. Nah, kemudian asam karboksilat dan ester itu memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2. Maka asam karboksilat sama ester ini disebut sebagai pasangan isomer gugus fungsi. Nah, kita lihat di sini ada N-butanoat, C-nya itu ada 4, H-nya ada 3 ditambah 2 ditambah 2, 7 tambah 1, 8, O-nya ada 2. Nah, kemudian ada 2-metilpropanoat ester. Ini asam ya, asam butanoat. Asam butanoat dengan 2-metilpropanoat. Berarti ini asam karboksilat. Yang bawah adalah ester. Nah, kita hitung untuk esternya, C-nya ada 1, 2, 3, 4. Terus H-nya ada 3 ditambah 3, 6 ditambah 1, 7 tambah 1 lagi 8. Terus O-nya ada 2. Nah, asam karboksilat dan ester masing-masing memiliki rumus umum yang sama. Contohnya ini ada C4H8O2, itu bisa digambarkan sebagai asam karboksilat, bisa sebagai ester. Jadi keduanya adalah pasangan isomer. Nah, selanjutnya ada contoh soal tentang isomer. Suatu senyawa karbon C2H4O2, zat tersebut dipanaskan dengan etanol dan sedikit asam sulfat pekat menghasilkan zat yang beraroma buah. Senyawa apakah tersebut? Nah, di sini ada C2H4O2, berarti kalau rumus umumnya CnH2nO2 itu kalau kemungkinannya kalau tidak asam karboksilat atau ester gitu kan. Nah, ciri-cirinya ketika zat tersebut dipanaskan dengan etanol dan sedikit asam sulfat, maka menghasilkan zat yang beraroma buah. Berarti apa? Nah, berarti zat ini misalnya zat X ini 2H4O2 itu ketika ditambahkan etanol atau alkohol, etanol itu kan berarti alkohol ya. Pada suasana asam menghasilkan zat beraroma buah. Kita tahu zat beraroma buah tadi adalah ester kan? Ester itu zat beraroma buah. Nah, maka zat yang dimaksud adalah apa? Tadi kita tahu bahwa ester dapat dibuat dari asam karboksilat dengan etanol atau reaksi esterifikasi. Maka C2H4O2 yang dimaksud ini adalah senyawa asam karboksilat. Nah, asam karboksilatnya apa? Karena C-nya 2 berarti asam etanoat. Nah, gitu. Nah, asam etanoat ditambah etanol pada suasana asam menghasilkan ester. Apa nama esternya? Senyawa ester yang dihasilkan? Pertanyaan Ibu. Ini silahkan dijawab di kolom komentar. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak
kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.